Halo para netizenku, kembali lagi di channel Kak Cang ini. Di malam-malam seperti biasa kita akan mencari hantu seperti konten-konten horor pada umumnya. Jadi hari ini kita akan membahas unboxing. Jadi kita tidak mencari konten-konten hantu seperti konten-konten horor ya. Kita adalah konten yang berfokus kepada yang namanya otomotif. Jadi buat hari ini, kalau misalnya kalian mendengar ada suara gerbicik air, itu bukanlah suara horor atau suara angker-angker yang tidak pernah kita dengarkan pada video-video sebelumnya. Karena sekarang gue melihara ikan. Biasa gawean bokap, ada aja sesuatu yang baru. Di balik konten motor Supra Daytona yang bisa dibilang mahal itu, sekarang bokap lagi ngegawe sebagai kang ikan. Di belakang gua banyak ikan yang baru dibeli sama bokap. Jadi lanjut aja ke konten. Hari ini kita bakal mengunboxing part-part untuk mesin Daytona tersebut, karena mesin Daytona itu tidak lengkap seperti mesin SND. Jadi buat kalian yang kagak tahu tuh, SND sama Daytona itu memiliki varian mesin yang sama tapi beda produksi. Kalau misalnya Daytona itu diproduksi dari Jepang, asli import. Kalau SND itu buatan Indonesia, cuman katanya part-partnya itu didapat dari Cina. Jadi kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu tentang mesin SND, bisa komen di bawah. Cuman yang tahu gue sih, SND itu pabriknya itu atau base campnya ada di Bandung sebelah sana, di Bandung sana. Jadi lanjut aja, kita akan memenuhi part-part buat motor Suprax 190. Oh iya, jangan pakai kata Suprax, harus pakai Supra X katanya. Mungkin banyak teman-teman yang kurang gimana-gimana, karena pada tahun 2015 atau 2012 kan motor Supra gue itu udah 20 tahun lah. Nah itu gue waktu zaman SMA gue pakai Supra X 100cc itu di kalangan teman-teman gue yang pakai Supra X125, mereka bilangnya memang Suprax, dan itu emang hal yang lumrah buat motor Suprax 100cc atau C100. Jadi motor Suprax itu sudah melekat di lidah gue, jadi hal yang susah buat dilupakan. Jadi kalau misalnya gue berusaha untuk menggunakan kata Supra X ya, kalau misalnya ada kata-kata yang masih pakai Suprax, jadi mohon dimaklumin. Oke, kita lanjut aja, kita mengunboxing daripada kita banyak berkata-kata. Kita langsung buka nih part yang bagian kecil. Jadi part ini adalah yang namanya gear speedometer. Nah, gear speedometer ini gue beli asli Honda buat Supra X 100cc. Jadi kenapa gue beli? Jadi yang punya bawaan Supranya itu namanya juga udah mesin 20 tahun ya, 20 tahun lebih bersama gua, bukan bersama gua ya, bersama bokap gua menjalani hidup. Akhirnya itu gear sudah pada rontok. Ini kan masih keset nih, set. Nah kalau yang gear yang itu udah rontok, jadi kalau misalnya lagi dalam kecepatan standar dia udah langsung 80 aja, itu udah ngaco lah pokoknya. Padahal itu udah digeber-geber, udah nggak inilah, gak masuk akal. Nah kalau yang ini kita beli baru, makanya biar hasil data bukan dyno ya, hasil tes nanti speedometernya berfungsi normal, karena kalian semua pasti penasaran dengan kecepatan motor mesin Daytona untuk di Supra ya. Kalau di luar negeri kan dia pakai motor C70 atau motor yang lebih jadul lagi lah, itu namanya apa ya, lupa ya. Oh lupa, nanti gue bahas lagi kalau misalnya gue ingat kembali unboxing. Nah jadi gue di sini personalingnya kan mesin Daytona nggak dapet, jadi gue pakai namanya Honda Win. Nih Honda Win, ori Honda ya. Gue beli Honda semua, part-partnya original. Karena apa, mesinnya itu mahal, kalau misalnya nggak dipakai part-part original sayang. Jadi masa bisa mampu beli mesin gak bisa beli part-part melengkapinya dengan yang original. Jadi gue beli ini Honda
punyanya si Honda Win 100cc. Kenapa gue pakai Honda Win? Karena di sini nih persnelengnya ini kondisi depan, di kondisi lubang di mesin Daytonanya itu ada di depan, dan ininya lebih pendek nih. Gue udah pernah substitusiin ke mesin, bukan ke mesin, ke persnelingnya KLX itu kepanjangan. Jadi nanti sama push-stepnya ada di sebelah sini nih. Nanti sama push-stepnya itu kurang yahut lah, karena mesin Daytona itu sistemnya ngecongkel. Jadi udah pas banget nih pakai punyanya si Win. Jadi gigi 1 sampai 4 atau ke 5-nya itu congkel gini mesin Daytona. Jadi pakai Honda Win oke punya. Dan ini ada belakangnya nih, kalau misalnya pegel bisa pakai belakang, kalau misalnya pengen racing lu pakai yang depan, kalau bisa dipotong juga bisa, cuman janganlah, sayang udah bagus kayak gini biar kelihatan orisinil atau old atau apa ya, old gitulah. Sama ini persneling, bukan persneling ya, kalau ini namanya engkol, engkol, bahasa kerennya engkolan buat motor atau kickstarter, bahasa gembelnya, bahasa kampungnya kickstarternya. Kenapa namanya kickstarter? Karena bahasa kerennya engkol. Nah, engkolannya ini gue pakai punya Erek King. Kenapa pakai punya Erek King? Karena mesin Daytona ini lubangnya itu gede kayak punya CBR 150, Sonic 150, pokoknya motor-motor 150 ke atas. Jadi si buat dratnya itu lebih gede dibandingkan Supra itu dia cuman lebih kecil lah. Jadi nggak bisa pakai punya Honda Win yang sebelah kirinya. Dan kenapa gue pakai punyanya Erek King? Karena punyanya Erek King ini kayak gini nih, ngaceleng. Jadi kan mesinnya Daytona kan bulat tuh. Kalau misalnya ngaceleng kayak gini, jadi kagak kena bak mesinnya. Jadi kalau misalnya mesinnya jalan bergetar, aman nih, karena di belakang bak mesinnya, gitu. Jadi gue pakai punya Erek King. Gue udah coba substitusiin berkali-kali, banyak kegagalannya. Gue udah beli yang punya Sonic, punya Honda Win pas cuman ininya kekecilan, punya Sonic ininya pas tapi ininya ngaceleng ke depan, nabrak bak mesinnya. Jadi yang Erek King terbaik. Kenapa? Tapi yang Erek King ini gue belinya yang KW nih, harganya 40.000. Kenapa gue nggak beli yang orinya? Karena yang buat originalnya udah langka, harganya mahal bener, 300.000. Itu 300.000 di Tokopedia kosong semua. Kalau misalnya yang ada itu harganya 500.000. Jadi gue beli yang ini harganya 40.000. Oh ya, sama tadi sedikit kita flashback, harga si gearnya ini 35.500. Kalau buat harga persnelengnya ini 95.500. Nanti link-linknya gue taruh di deskripsi ya. Nah, ini dia push step atau tanuk rusak kalau di Ninja ya dibilangnya ya. Push step atau bar push step kalau misalnya nyari di Tokped ya. Jadi ini gue belinya yang original awalnya. Cuman kata orangnya, mas maaf mas, yang originalnya habis. Ya terus gimana mbak? Ya cancel aja. Enggak kok, saya udah punya kok yang gantinya. Apa itu? Merek Federal. Oh kok Federal? Iya sama kok, bagus, ada nama Hondanya. Ya jelas lah ada nama Hondanya, orang memang buat motor Honda. Tapi yakin mbak kuat? Iya kuat. Cuman harganya pasti lebih murah dong. Iya, makanya nanti paketannya kita kembaliin. Dan akhirnya gue beli paket ini, dan bener dibungkusin kertas. Jadi kenapa nggak gue tunjukin videonya? Karena gue emang harus ngecekin satu-satu nih. Gue nggak punya waktu buat dibukain sambil divideoin, karena kasihan si sellernya nungguin ACC dari Tokopedia, kan uangnya belum ngalir juga. Jadi gue cekin langsung gue ACC-in. Nah lanjut, ini kita singkirkan dulu. Nah ini adalah shock breaker. Jadi Honda Supra gua itu udah 20 tahun gak pernah ganti shock breaker, karena shock breakernya itu awet. Cuman karena mesinnya diganti sekarang ini, kita harus pastikan kaki-kakinya fit. Kalau misalnya kaki-kakinya udah kesleo pada zamannya, diganti jantung yang bagus, nanti dipaksa lari kencang, yang ada malah patah kakinya. Kalau misalnya patah terus jatuh, malah jantungnya yang rusak.
jadi rugi semuanya. Jadi ini gue shockbreakernya pakai merek Honda original. Kenapa gue nggak substitusiin merek-merek yang lain? Karena bentar ada suara motor. Nah, ini shockbreaker Honda. Jadi di malam-malam kayak gini masih ada tetangga yang main, bos. Tetangga gak tahu diri namanya. Nah, ini namanya shockbreaker Genius Part. Jadi gue beli harganya 200.000 di Tokopedia, karena gue lebih demen pakai Tokopedia karena jarang errornya. Kalau misalnya pakai Bukalapak sering banget error. Jadi ini kita langsung buka aja. Di sini masih disegel ya guys. Jadi mohon maaf kalau ada suara orang kampung naik motor berisik banget. Ini segelnya udah kita buka. Nah, ini shockbreakernya. Jadi gue belinya shockbreaker yang buat Supra X100 yang masih chrome, biar gue dapat kesan elegannya. Warnanya chrome. Gue mereknya yang Honda ini sebenarnya bagus nih, merek Showa. Showa itu dipakai di motor crossnya Honda. Kalau misalnya Kawasaki itu pakai apa ya? Lupa lah. Kalau Kawasaki Showa juga kalau nggak salah. Kalau misalnya Yamaha itu pakai KYB. Kalau ini Showa. Ini Showa ini udah bagus nih. Zaman dulu mah mereknya Showa. Terus velg mereknya NK. Sekarang mah udah made in Indonesia semua. Jadi sekali nginjek lubang langsung hancur. Hancur-hancurnya. Bentar. Udah sih gitu doang nih shockbreakernya. Dalamnya udah nggak ada lagi ya, kosong guys, udah nggak ada lagi. Dan sama ini nih jalu buat stang, cuman ini buat Sonic ya, karena gue pengen memperbaiki Sonic. Dan ini adalah hal yang paling penting, knalpot. Bisa dibaca knalpotnya dari buatan siapa? Street Art Custom, yoi. Custom Pari and Supply ini. Jadi dari beberapa komen yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, semua yang ngasih solusi referensi knalpotnya itu katanya ada yang pakai creepy, ada yang pakai R6 lagi R9, ada macam-macam lah yang ngasih saran. Cuman modelnya terlalu racing look, gue nggak terlalu suka knalpot yang cengak-cengak gitu. Emang sih bagus-bagus semua, cuman ini gue pengen kembalikan kepada kodratnya. Walaupun mesinnya kenceng, cuman tetap kodratnya motor lawas. Jadi gue pengen tetap racing look. Jadi gue putuskan pakai punyanya Street Art Custom. Jadi gue beli Street Art Custom ini. Kalau misalnya kalian pengen beli, bisa langsung kontak aja orangnya. Jadi harganya itu kalau full system itu 1.500.000-an sampai 1.800.000 tergantung model-modelnya ya. Dan itu biasanya buat motor WR 75. Nah, ini gue jadinya cuman beli silinsernya doang. Kenapa? Karena buat apa gue beli pipanya? Karena emang nggak cocok, bukan buat motornya. Oke, kita dapat surat cinta dari Mas siapa sih yang punya Street Art Custom itu? Mas Ari kalau nggak salah ya, Mas Ari yang punya Street Art Custom. Makasih Mas Ari sudah memberikan yang terbaik buat saya. Dan kita lanjut langsung ke knalpotnya. Wih, knalpotnya berat juga cuy. Nah, ini knalpotnya. Kita langsung unboxing saja biar tidak memakan durasi. Jadi gue beli yang bentuknya mirip-mirip kayak Supra. Jadi knalpot panjang gitu loh. Terus warnanya kurum-kurum gitu. Nanti bisa dilihat kalau misalnya udah ke unboxing nih. Jadi nanti silinsernya kita bikin buat silinser atau buat silinser ya. Leherannya kita bikin sendiri custom.
nyesuaiin ini karena mesin Daytona itu lebih gede lubangan buat keluaran knalpotnya dibandingin Supra, jadi harus custom. Nggak ada yang jual. Buat yang CP50 juga masih kekecilan. Dia kalau nggak salah ukurannya 35 diameter luar, 33 diameter dalam. Nah, ini dia knalpot Street Art Custom. Jadi di sini ada emboss Street Art Custom yang dilas gitu. Ini mantap sih, bahannya paten sih ini. Padahal ini handmade nih katanya, tapi paten asli. Tebel si pipanya ini 1 mili, tebel ininya 1 mili. Wah, asli nih, paten. Ini gue rekomendasikan buat kalian semua kalau knalpot yang custom gitu pakai Street Art Custom. Ini sumpah gue nggak disponsorin sama Mas Ari, gue beli sendiri pakai duit gue sendiri. Lagian juga ngapain gue sponsorin dia ya, kan channelnya dia YouTube-nya subscribernya lebih banyak dibandingin gue. Ya pasti gue beli lah, nggak mungkin disponsorin. Aneh-aneh aja, kecuali gue kayak yang udah terkenal ya enggak. Udah sih gitu aja unboxingnya. Jadi ini bahannya bagus, keras, paten, bisa dengar no. Sakit ya, nyapit tangan gue sakit. Nah ini lihat nih, tebelan 1 mili. Dan di sini dalamnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini plastiknya agak gue buka dulu ya, nanti gue bukanya pas lagi pemasangan. Soalnya nanti ini bakalan di fitting lagi buat bikin pipe-nya itu loh, pipa-pipanya nanti kita fitting. Jadi ininya biar kagak kotor, kepegang-pegang tangan-tangan mamang-mamang kanglas knalpot. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena channel ini semakin lama semakin berkembang dan kita bakalan bikin konten-konten yang lebih gila lagi. Yang Ninja belum kita review karena Ninja lagi masuk bengkel kemarin, udah kelar dirapihin, udah pasang pro arm, diseruduk sama Supra. Sedangkan gue pengen bikin konten Supra, malah diseruduk sama Supra. Ya udahlah, emang apes, jadi lagi gue perbaikin dulu. Kalau udah rapi nanti gue bakalan review motor Ninja gue. Oke, sampai jumpa.